Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang kafir, sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka tertutup, dan bagi mereka azab yang besar. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit mereka, dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka selalu berdusta. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka tidak menguntungkan dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak akan kembali. Atau seperti hujan lebat dari langit disertai kegelapan, guntur dan kilat. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka karena takut akan kematian, tetapi Allah meliputi orang-orang kafir. Kilat itu hampir menyambar penglihatan mereka. Setiap kali cahaya menerangi mereka, mereka berjalan di dalamnya, dan ketika kegelapan meliputi mereka, mereka berhenti. Dan jika Allah menghendaki, Dia dapat menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagimu dan langit sebagai atap dan menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu Dia menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu ragu tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang serupa dengannya, dan panggillah saksi-saksi kamu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Tetapi jika kamu tidak dapat melakukannya, dan kamu tidak akan pernah dapat melakukannya,
Maka jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi buah-buahan dari surga itu sebagai rezeki, mereka akan berkata, "Ini adalah apa yang telah diberikan kepada kami sebelumnya." Padahal itu diberikan kepada mereka dalam bentuk yang serupa, dan mereka akan memiliki pasangan-pasangan yang suci di sana, dan di sanalah mereka akan kekal. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil darinya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Tetapi adapun orang-orang yang ingkar, mereka berkata, "Apa yang dimaksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan itu dia menyesatkan banyak orang, dan dengan itu pula dia memberi petunjuk kepada banyak orang. Tetapi dia tidak menyesatkan siapapun kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah untuk dihubungkan dan membuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Bagaimana kamu dapat mengingkari Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkanmu, kemudian Dia akan mematikanmu, kemudian Dia akan menghidupkanmu kembali, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Dialah yang menciptakan untukmu segala sesuatu yang ada di bumi. Kemudian Dia menuju ke langit dan membentuknya menjadi 7 langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah," mereka berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat dan berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda ini, jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, kami tidak mempunyai pengetahuan, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Dia berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda-benda itu." Maka setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda-benda itu, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan? Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kepada Adam,' maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong dan termasuk golongan orang-orang kafir. Dan kami berfirman, 'Wahai Adam, tinggallah di surga, engkau dan istrimu, dan makanlah dari surga itu dengan leluasa dimanapun kamu suka, tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.' Tetapi setan membuat mereka tergelincir dari surga itu dan mengeluarkan mereka dari keadaan yang sebelumnya mereka alami. Dan kami berfirman, 'Turunlah kamu semua sebagai musuh satu sama lain, dan di bumi kamu akan mempunyai tempat tinggal dan kesenangan untuk sementara waktu.' Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia menerima tobatnya. Sesungguhnya Dia maha penerima tobat, maha penyayang. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga itu,
Dan apabila datang petunjuk dariku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah perjanjianku. Niscaya aku penuhi perjanjianmu, dan hanya kepadaku sajalah kamu takut. Dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dan hanya kepadaku sajalah kamu bertakwa. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan bahwa aku telah melebihkan kamu atas seluruh alam. Dan takutlah kamu pada suatu hari ketika tidak seorang pun dapat menolong orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima syafaat darinya, dan tidak akan diterima tebusan darinya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari kaum Firaun, yang menimpakan kepadamu siksaan yang paling berat, menyembelih anak-anak laki-lakimu, dan membiarkan hidup perempuan-perempuanmu. Dan pada yang demikian, itu terdapat ujian yang besar dari Tuhanmu. Dan ketika kami membelah laut untukmu, dan menyelamatkanmu, dan menenggelamkan kaum Firaun, sementara kamu menyaksikannya. Dan ketika kami menetapkan untuk Musa 40 malam, kemudian kamu mengambil anak sapi setelah kepergiannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kami memaafkanmu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ketika kami memberi Musa kitab suci dan petunjuk untuk membedakan yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan mengambil anak sapi itu, maka bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah orang-orang yang bersalah di antara kamu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu." Kemudian dia menerima tobatmu. Sesungguhnya dia Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dan ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan pernah percaya kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan," maka petir menyambar kamu sementara kamu menyaksikannya. Kemudian kami menghidupkanmu kembali setelah kematianmu, agar kamu bersyukur, dan kami menaungi kamu dengan awan dan menurunkan kepadamu manna dan burung puyuh. Makanlah dari makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan ketika kami berfirman, "Masuklah ke kota ini, dan makanlah darinya dengan bebas dimanapun kamu suka, dan masuklah melalui gerbang dengan rendah hati," sambil berkata, "Ampunilah kami," dan kami akan mengampuni kesalahanmu dan menambah pahala bagi orang-orang yang berbuat baik.
Tetapi orang-orang yang zalim mengubah perkataan itu menjadi sesuatu yang lain dari apa yang telah dikatakan kepada mereka. Maka kami menurunkan kepada orang-orang yang zalim itu azab dari langit karena mereka durhaka. Dan ketika kami menetapkan 40 malam untuk Musa, kemudian kamu mengambil anak sapi itu setelah kepergiannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kami mengampuni kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ketika kami memberikan kepada Musa kitab suci dan ukuran yang membedakan kebenaran dari kebatilan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan mengambil anak sapi itu, maka bertobatlah kepada penciptamu dan rendahkanlah dirimu, itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu." Kemudian dia menerima tobatmu, sesungguhnya dia Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dan ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan," maka petir menyambar kamu, sementara kamu melihatnya. Kemudian kami menghidupkanmu kembali setelah kematianmu, agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan menurunkan kepada kamu manna dan burung puyuh. Makanlah dari makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan ketika kami berkata, "Masuklah ke kota ini dan makanlah dari apapun yang kamu inginkan di dalamnya dengan mudah, dan masuklah melalui gerbangnya dengan menundukkan kepala, dan katakanlah, 'Ampunilah kami,' dan kami akan mengampuni kesalahanmu dan menambah pahala bagi orang-orang yang berbuat baik." Tetapi orang-orang yang zalim mengganti perkataan itu dengan perkataan lain selain yang diperintahkan kepada mereka. Maka kami menurunkan kepada orang-orang yang zalim itu azab dari langit, karena mereka selalu membangkang. Dan ketika Musa memohon air untuk kaumnya, kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah 12 mata air darinya, dan setiap kelompok mengetahui tempat minumnya. Makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Dan ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan sabar dengan satu jenis makanan saja," maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia mengeluarkan untuk kami sebagian dari apa yang ditumbuhkan bumi. Sayuran, mentimun, bawang putih, kacang lentil, dan bawang merah. Dia berkata, "Apakah kamu akan menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Pergilah ke pemukiman manapun, dan kamu akan menemukan apa yang kamu minta." Dan kehinaan dan kemiskinan ditimpakan kepada mereka, dan mereka mendapat murka dari Allah. Itu karena mereka terus menolak tanda-tanda Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Itu karena mereka membangkang dan terus melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapapun yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat kebajikan, akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Dan ketika kami mengambil perjanjianmu dan mengangkat gunung di atasmu, peganglah teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah itu, dan jika bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmat-Nya, niscaya kamu termasuk orang-orang yang merugi.
Dan kamu tentu telah mengetahui orang-orang di antara kamu yang melanggar hari Sabat. Maka kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hadir dan orang-orang yang datang kemudian, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkanmu untuk menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, apakah kamu memperolok-olok kami? Dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami sapi itu. Dia berfirman bahwa sapi itu bukanlah sapi yang tua dan bukan pula sapi yang muda, tetapi sapi yang pertengahan umurnya. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami warnanya. Dia berfirman bahwa sapi itu berwarna kuning cerah. Warnanya menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami sapi itu. Sesungguhnya sapi-sapi itu tampak serupa bagi kami, dan jika Allah menghendaki, kami akan mendapat petunjuk. Dia berfirman bahwa sapi itu bukanlah sapi yang digunakan untuk membajak tanah atau mengairi ladang, sehat dan tanpa cacat. Mereka berkata, sekarang kamu telah membawa kebenaran. Maka mereka menyembelihnya, meskipun hampir saja mereka tidak melakukannya. Dan ketika kamu membunuh seseorang dan berselisih tentangnya, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan, maka kami berfirman, pukullah dia dengan sebagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tandanya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, seperti batu atau bahkan lebih keras. Karena di antara batu-batu itu ada yang memancarkan sungai, dan di antara batu-batu itu ada yang terbelah dan mengeluarkan air. Dan di antara batu-batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu lakukan. Apakah kamu berharap mereka akan percaya kepadamu, padahal sebagian dari mereka dahulu mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya? Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka sendirian dengan sesama mereka, mereka berkata, apakah kamu akan menceritakan kepada mereka apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, sehingga mereka dapat membantahmu tentang hal itu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu menggunakan akal? Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Dan di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui kitab suci, kecuali hanya berdasarkan angan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit darinya. Maka celakalah bagi mereka, karena apa yang telah ditulis tangan mereka, dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka peroleh. Dan mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, apakah kamu telah mengambil janji dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Atau apakah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya,
barang siapa berbuat kejahatan dan dikelilingi oleh dosanya. Mereka itulah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni surga, mereka akan kekal di dalamnya. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, dan kepada kerabat, dan kepada anak yatim, dan kepada orang miskin, dan berbicaralah dengan baik kepada manusia, dan dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu menolak. Dan ketika kami mengambil perjanjianmu, janganlah kamu menumpahkan darahmu sendiri, dan janganlah kamu mengusir kaummu sendiri dari rumah-rumahmu. Kemudian kamu mengikrarkannya, dan kamu menjadi saksi. Kemudian kamu menjadi orang-orang yang saling membunuh dan mengusir sebagian dari kaummu sendiri dari rumah-rumah mereka, saling membantu satu sama lain melawan mereka dalam dosa dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu menebus mereka, padahal telah dilarang bagimu untuk mengusir mereka. Apakah kamu kemudian percaya sebagian dari kitab dan mengingkari sebagian lainnya? Maka apa balasan bagi orang-orang yang melakukan itu di antara kamu selain kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu lakukan. Mereka itulah orang-orang yang menukar akhirat dengan kehidupan dunia, maka siksaan tidak akan diringankan bagi mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Dan kami memberikan kitab kepada Musa, dan kami mengutus para rasul setelahnya secara berurutan. Dan kami memberikan kepada Isa, putra Maryam, bukti-bukti yang jelas, dan kami menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Maka setiap kali seorang rasul datang kepadamu dengan apa yang tidak disukai jiwamu, kamu menjadi sombong. Sebagian kamu tuduh berbohong, dan sebagian kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Sebaliknya, Allah telah mengutuk mereka karena kekafiran mereka, sehingga sedikit sekali yang mereka percayai. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka selalu memohon kemenangan atas orang-orang yang kafir. Maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Alangkah buruknya apa yang mereka jual diri mereka dengannya, yaitu menolak apa yang telah diturunkan Allah, karena iri hati bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maka mereka kembali dengan kemarahan di atas kemarahan, dan bagi orang-orang kafir ada azab yang menghinakan. Dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang telah diturunkan Allah, mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka menolak apa yang di luar itu, meskipun itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kalian membunuh para nabi Allah sebelumnya, jika kalian memang orang-orang yang beriman? Dan Musa telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang jelas. Kemudian kalian mengambil anak sapi setelah kepergiannya. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Dan ketika kami mengambil perjanjian kalian dan mengangkat gunung di atas kalian, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, dan dengarkanlah. Mereka berkata, kami mendengar dan kami mendurhakai, dan hati mereka telah dipenuhi dengan kecintaan kepada anak sapi karena kekafiran mereka.
Katakanlah, alangkah buruknya apa yang diperintahkan oleh iman kalian, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Katakanlah, jika negeri akhirat di sisi Allah hanya untuk kalian saja, bukan untuk semua orang lain, maka mohonlah kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan pernah menginginkannya, karena apa yang telah diperbuat tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan sungguh, kamu akan mendapati mereka adalah orang-orang yang paling rakus terhadap kehidupan, bahkan lebih dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Masing-masing dari mereka berharap diberi umur 1000 tahun. Padahal diberi umur seperti itu tidak akan menjauhkannya dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Dan ketika seorang utusan dari Allah datang kepada mereka membenarkan apa yang telah ada pada mereka, sekelompok orang dari kalangan ahli kitab melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babilonia, Harut dan Marut. Namun kedua malaikat itu tidak mengajarkan kepada siapapun sampai mereka berkata, "Kami hanyalah ujian, maka janganlah kamu menjadi kafir." Dan dari mereka, orang-orang mempelajari apa yang dapat menyebabkan perpecahan antara seorang laki-laki dan istrinya, meskipun mereka tidak dapat membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang akan membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka, padahal mereka pasti tahu bahwa siapapun yang menukarnya akan tidak mendapat bagian di akhirat. Sungguh buruk apa yang mereka jual untuk diri mereka sendiri, seandainya mereka mengerti. Dan jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pahala dari Allah akan jauh lebih baik, seandainya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengucapkan kata-kata yang dapat disalahartikan, tetapi katakanlah, perhatikanlah kami, dan dengarkanlah dengan baik. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan kebaikan apapun diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk rahmat-Nya, dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Ayat apapun yang kami hapus atau kami lupakan, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang serupa dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan bahwa kamu tidak mempunyai pelindung dan penolong selain Allah? Atau apakah kamu bermaksud untuk menanyai Rasulmu sebagaimana Musa ditanyai sebelumnya? Barang siapa menukar iman dengan kekafiran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak dari kalangan ahli kitab berharap mereka dapat mengembalikanmu menjadi orang-orang kafir setelah keimananmu, karena kedengkian dalam diri mereka sendiri, bahkan setelah kebenaran telah jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan abaikanlah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kamu kirimkan untuk dirimu sendiri, kamu akan menemukannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Mereka berkata, tidak seorang pun akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanyalah angan-angan mereka.
Katakanlah, kemukakanlah bukti kalian jika kalian benar. Tidak, bahkan barang siapa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah sambil berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidak memiliki dasar apapun, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki dasar apapun. Padahal keduanya membaca kitab suci. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata serupa. Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi penyebutan nama Allah di tempat-tempat ibadahnya dan berusaha merusaknya? Tidak pantas bagi mereka untuk memasukinya kecuali dengan rasa takut. Bagi mereka di dunia ini adalah kehinaan, dan bagi mereka di akhirat adalah azab yang besar. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Bahkan miliknya, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya tunduk kepadanya. Pencipta langit dan bumi, apabila Dia menetapkan suatu perkara, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami, atau mengapa tidak datang kepada kami suatu tanda? Orang-orang sebelum mereka berkata serupa, hati mereka sama. Kami telah menjelaskan tanda-tanda itu bagi orang-orang yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti jalan mereka. Katakanlah, petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah pengetahuan yang datang kepadamu, maka kamu tidak akan memiliki pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya. Dan barang siapa mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan bahwa aku telah melebihkan kamu atas seluruh alam. Dan takutlah pada hari ketika tidak seorang pun dapat menolong orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima tebusan darinya, dan tidak akan bermanfaat syafaat baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah, ketika kami menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, lalu dia melaksanakannya. Dia berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu pemimpin bagi manusia. Dia bertanya, dan dari keturunanku? Dia berfirman, perjanjianku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembali bagi manusia dan tempat yang aman, dan kami berfirman, jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat salat. Dan kami memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiam diri di dalamnya untuk beribadah, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dia berfirman, "Dan barang siapa yang kafir, aku akan membiarkannya menikmati sedikit, kemudian aku akan menggiringnya ke azab api neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang tunduk kepadamu, dan dari keturunan kami umat yang tunduk kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan siapa yang berpaling dari agama Ibrahim kecuali orang yang bodoh terhadap dirinya sendiri? Kami telah memilihnya di dunia ini, dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduklah," dia berkata, "Aku tunduk kepada Tuhan semesta alam." Dan Ibrahim mewasiatkan hal itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub. "Wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk kepadanya." Atau apakah kamu menyaksikan ketika kematian datang kepada Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang akan kamu sembah setelahku?" Mereka berkata, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya kami tunduk." Itulah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Mereka berkata, "Jadilah Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu akan mendapat petunjuk." Katakanlah, bahkan ikutilah jalan Ibrahim yang cenderung kepada kebenaran, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan para suku, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kepadanya kami berserah diri. Maka jika mereka beriman seperti apa yang kamu imani, maka mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka hanya dalam perselisihan. Allah akan mencukupkanmu terhadap mereka, dan Dia maha mendengar lagi, maha mengetahui. Warna Allah, dan siapa yang lebih baik warnanya daripada Allah. Dan kepadanya kami berbakti. Katakanlah, apakah kamu berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhanmu? Bagi kami amal perbuatan kami, dan bagi kamu amal perbuatanmu, dan kami ikhlas kepadanya. Atau apakah kamu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan para suku adalah orang Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih tahu ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian yang ada padanya dari Allah? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu lakukan. Itu adalah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Orang-orang bodoh di antara manusia akan berkata,
Apa yang telah memalingkan mereka dari kiblat mereka yang semula? Katakanlah, milik Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang seimbang, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang semula, kecuali untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari orang-orang yang berbalik ke belakang. Dan sesungguhnya itu berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh kami telah melihatmu menengadahkan wajahmu ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang akan menyenangkanmu. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka lakukan. Sekalipun kamu mendatangkan setiap tanda kepada orang-orang yang diberi kitab, mereka tidak akan mengikuti arah kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti arah kiblat mereka. Dan mereka pun tidak saling mengikuti arah kiblat satu sama lain. Jika kamu mengikuti keinginan mereka, setelah pengetahuan yang telah datang kepadamu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalinya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun sebagian dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Bagi setiap orang ada arah yang dihadapinya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari manapun kamu berangkat, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itulah kebenaran dari Tuhanmu, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu lakukan. Dan dari manapun kamu berangkat, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya, agar orang-orang tidak mempunyai alasan untuk membantahmu, kecuali orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku menyempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, menyucikan kalian, dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Maka ingatlah aku, dan aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali." Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkahan dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah
orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya untuk berjalan di antara keduanya. Dan barang siapa dengan sukarela mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa bukti-bukti yang jelas dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, dan menjelaskan kebenaran. Maka mereka itulah yang akan aku terima tobatnya, dan aku Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itulah yang mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalamnya. Azab tidak akan diringankan bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi penangguhan. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, dan kapal-kapal yang berlayar di laut, dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan air yang diturunkan Allah dari langit, lalu menghidupkan bumi setelah matinya, dan menyebarkan di dalamnya berbagai jenis makhluk, dan pengarahan angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Namun di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, mencintai mereka, sebagaimana mereka seharusnya mencintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang zalim itu dapat melihat, ketika mereka melihat azab, bahwa semua kekuasaan adalah milik Allah, dan bahwa Allah sangat keras hukumannya. Ketika orang-orang yang diikuti akan melepaskan diri dari orang-orang yang mengikuti mereka, dan mereka akan melihat azab, dan semua ikatan di antara mereka akan terputus. Dan orang-orang yang mengikuti akan berkata, sekiranya kami dapat kembali, maka kami akan melepaskan diri dari mereka, sebagaimana mereka melepaskan diri dari kami. Demikianlah Allah akan menunjukkan kepada mereka perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Wahai manusia, makanlah dari apa yang halal dan baik di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Dia hanya memerintahkanmu kepada kejahatan dan kekejian, dan untuk mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka berkata, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Meskipun nenek moyang mereka tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan orang-orang yang kafir adalah seperti orang yang berteriak kepada sesuatu yang tidak mendengar apapun, kecuali panggilan dan teriakan. Tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya Dia yang kamu sembah. Dia hanya melarangmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang dipersembahkan kepada selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa tanpa keinginan atau melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dari kitab dan menukarnya dengan keuntungan yang sedikit, mereka tidak memasukkan apapun ke dalam perut mereka kecuali api. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan Dia tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan pengampunan. Betapa tabahnya mereka di dalam api neraka. Itu karena Allah telah menurunkan kitab dengan kebenaran, dan orang-orang yang berselisih tentang kitab itu berada dalam perselisihan yang mendalam. Kebajikan bukanlah bahwa kamu memalingkan wajahmu ke arah timur atau barat. Sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab suci, dan para nabi, dan memberikan harta meskipun mencintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan untuk membebaskan orang dari perbudakan, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan menepati janji apabila berjanji, dan bersabar dalam kesulitan, penderitaan, dan saat peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, pembalasan yang setimpal, berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya dari pihak korban, sebagian dari hukuman itu, maka hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan yang dimaafkan membayar tebusan kepada mereka dengan cara yang baik pula. Itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Dan barang siapa yang melanggar setelah itu, maka baginya azab yang pedih. Dalam kisas itu terdapat kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Diwajibkan atas kamu apabila kematian mendekati salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, agar membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat dekat dengan cara yang adil. Itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian barang siapa yang mengubahnya setelah mendengarnya, maka dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Tetapi jika seseorang khawatir dari orang yang berwasiat itu akan terjadi penyimpangan atau ketidakadilan, lalu ia mendamaikan di antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa itu selama beberapa hari tertentu, tetapi barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa, tetapi dengan kesulitan, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan sukarela mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu agar kamu menyempurnakan bilangan hari puasa dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa, bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati dirimu sendiri, maka Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Dan janganlah kamu bercampur dengan mereka, istri-istrimu, ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu menyerahkan sebagian harta itu kepada para penguasa agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang berdosa, padahal kamu mengetahui. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penentu waktu bagi manusia dan untuk ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan itu memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah bertakwa. Maka masuklah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menemui mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Penganiayaan itu lebih buruk daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di dekat Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di sana. Tetapi jika mereka memerangimu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi penganiayaan dan ibadah hanya untuk Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bulan suci untuk bulan suci, dan untuk pelanggaran ada balasan yang setimpal. Maka barang siapa menyerangmu, seranglah mereka dengan ukuran yang sama seperti mereka menyerangmu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan infakkanlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terhalang, maka berikanlah kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sampai kurban itu sampai di tempatnya. Dan barang siapa di antara kamu sakit atau menderita gangguan di kepala, maka wajib membayar tebusan dengan berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Dan apabila kamu telah aman, maka barang siapa yang menikmati umrah sampai haji, wajib memberikan kurban yang mudah didapat.
Dan barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka berpuasalah 3 hari selama haji dan 7 hari setelah kembali, sehingga jumlahnya 10 hari. Itu adalah bagi orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, maka barang siapa yang berniat melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, maka tidak boleh melakukan hubungan seksual, tidak boleh berbuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar selama haji. Dan kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya, dan bawalah bekal, tetapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu, tetapi apabila kamu bertolak dari Arafah, ingatlah Allah di tempat yang suci, dan ingatlah Dia sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Padahal sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah dari tempat orang-orang bertolak, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat nenek moyangmu, atau dengan ingatan yang lebih kuat. Di antara manusia ada yang berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia ini." Dan mereka tidak akan mendapat bagian di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka." Mereka akan memperoleh bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Dan ingatlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian barang siapa yang bergegas menyelesaikan ibadah haji dalam 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang menunda, maka tidak ada dosa baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan di antara mereka ada yang berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka." Bagi mereka akan ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Ingatlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian barang siapa yang bergegas pergi setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang tinggal lebih lama, maka tidak ada dosa baginya. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan di antara manusia ada orang yang perkataannya tentang kehidupan dunia membuatmu kagum, dan dia bersaksi kepada Allah tentang apa yang ada di dalam hatinya. Padahal dia adalah orang yang paling keras kepala dalam permusuhan. Ketika dia berpaling, dia berusaha di muka bumi untuk menimbulkan kerusakan di dalamnya, menghancurkan tanaman dan ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan ketika dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," kesombongan mendorongnya kepada dosa, maka neraka cukuplah baginya, dan betapa buruknya tempat kembali itu. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya demi mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu.
Tetapi jika kamu tergelincir setelah datang kepadamu bukti-bukti yang jelas, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apakah mereka menunggu sesuatu selain bahwa Allah akan datang kepada mereka dalam naungan awan bersama para malaikat dan perkara itu akan diputuskan? Dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda yang jelas yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Kehidupan dunia telah dijadikan indah bagi orang-orang kafir, dan mereka mengejek orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa akan berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan. Manusia dahulunya adalah satu umat, kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Dia menurunkan bersama mereka kitab suci dengan kebenaran untuk menghakimi di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang diberi kitab itu, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Kemudian Allah membimbing orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang mereka perselisihkan dengan izinnya, dan Allah membimbing siapapun yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kesulitan dan penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah pertolongan Allah?" Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, apapun kebaikan yang kamu infakkan adalah untuk orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Dan apapun kebaikan yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak kamu sukai. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang di bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, mengingkarinya, dan menghalangi akses ke Masjidil Haram, serta mengusir penduduknya adalah lebih besar dosanya di sisi Allah, dan fitnah, penganiayaan lebih buruk daripada pembunuhan. Mereka akan terus memerangi kamu sampai mereka mengembalikan kamu dari agamamu jika mereka mampu. Dan barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya dan mati dalam keadaan kafir, maka amal perbuatan mereka sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu tentang kamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, yang lebih dari kebutuhan. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, agar kamu berpikir tentang dunia dan akhirat.
dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka dengan baik adalah yang terbaik. Dan jika kamu mencampurkan urusanmu dengan urusan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, Dia akan memberatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Seorang hamba yang beriman lebih baik daripada penyembah berhala, meskipun dia menyenangkanmu. Mereka mengajak kepada api neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Dia menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengingatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah kotoran, maka jauhilah wanita selama haid, dan janganlah mendekati mereka sampai mereka suci. Dan apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka dari tempat yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sesukamu dan persiapkanlah untuk dirimu sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengannya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan Allah sebagai sasaran sumpahmu, yang menghalangimu dari kebajikan, ketakwaan, dan perdamaian di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Allah tidak akan menghukummu karena sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia akan menghukummu karena apa yang telah diusahakan oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Bagi mereka yang bersumpah untuk menjauhi istri mereka, ada masa tunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad untuk bercerai, maka Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wanita yang diceraikan harus menunggu selama 3 masa haid, dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami mereka lebih berhak untuk mengambil mereka kembali selama masa itu jika mereka menginginkan perdamaian. Dan bagi mereka ada hak-hak yang serupa dengan kewajiban mereka dengan adil, sedangkan laki-laki memiliki 1 derajat di atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Perceraian itu 2 kali, kemudian mempertahankan dengan cara yang baik atau melepaskan dengan baik, dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil kembali sesuatu pun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjaga batasan-batasan Allah. Jadi jika kalian khawatir mereka tidak dapat menjaga batasan-batasan Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya mengenai apa yang diberikan wanita itu untuk membebaskan dirinya. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melampauinya. Dan barang siapa melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian, jika dia menceraikannya, maka wanita itu tidak halal baginya setelah itu sampai dia menikah dengan suami lain. Kemudian jika suami itu menceraikannya, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk kembali kepada satu sama lain jika mereka berpikir dapat menjaga batasan-batasan Allah. Itulah batasan-batasan Allah.
Dia menjelaskannya kepada kaum yang mengetahui. Dan apabila kalian menceraikan wanita dan mereka telah mencapai masa iddahnya, maka pertahankanlah mereka dengan cara yang baik, atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kalian menahan mereka untuk menyakiti mereka, untuk berbuat zalim. Barang siapa melakukan itu, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, dan apa yang telah Dia turunkan kepada kalian berupa kitab dan hikmah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan apabila kalian menceraikan wanita dan mereka telah mencapai masa iddahnya, maka janganlah kalian menghalangi mereka untuk menikah dengan suami mereka jika mereka sepakat di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada siapapun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagi kalian dan lebih baik. Dan Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi siapapun yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut. Tidak ada jiwa yang dibebani melebihi kemampuannya. Tidak seorang ibu pun boleh dirugikan karena anaknya, dan tidak pula seorang ayah karena anaknya. Dan kewajiban ahli waris adalah seperti itu. Kemudian, jika keduanya ingin menyapih melalui persetujuan dan musyawarah bersama, maka tidak ada dosa atas mereka. Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa atasmu, asalkan kamu membayar apa yang telah kamu janjikan dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Orang-orang di antara kamu yang meninggal dan meninggalkan istri-istri itu hendaklah menunggu selama 4 bulan 10 hari. Kemudian, apabila masa iddah mereka telah berakhir, maka tidak ada dosa atasmu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Tidak ada dosa atasmu jika kamu memberi isyarat lamaran kepada wanita atau menyembunyikannya dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan mengingat mereka, tetapi janganlah kamu berjanji kepada mereka secara rahasia, kecuali untuk berbicara dengan cara yang patut. Dan janganlah kamu memutuskan akad nikah sampai masa iddah selesai. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka berhati-hatilah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tidak ada dosa atasmu jika kamu menceraikan wanita sebelum kamu menyentuh mereka atau menetapkan mahar untuk mereka. Tetapi berilah mereka hadiah, orang kaya menurut kemampuannya, dan orang miskin menurut kemampuannya. Pemberian yang patut, suatu kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. Tetapi jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, dan kamu telah menetapkan mahar untuk mereka, maka setengah dari apa yang telah kamu tetapkan adalah hak mereka. Kecuali mereka melepaskannya, atau orang yang memegang ikatan pernikahan melepaskannya, dan melepaskan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Peliharalah salat, dan terutama salat pertengahan, dan berdirilah di hadapan Allah dengan penuh ketaatan. Dan jika kamu takut akan bahaya, maka salatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, ingatlah
Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan orang-orang di antara kamu yang meninggal dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka membuat wasiat untuk istri-istri mereka, nafkah selama setahun tanpa memaksa mereka untuk pergi. Tetapi jika mereka pergi atas kemauan sendiri, maka tidak ada dosa bagimu atas apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang wajar. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, ada pemberian nafkah dengan cara yang wajar, suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mengerti. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang meninggalkan rumah mereka dalam jumlah ribuan karena takut mati? Allah berfirman kepada mereka, "Matilah." Kemudian Dia menghidupkan mereka kembali. Sesungguhnya Allah penuh karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Berperanglah di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Dia akan melipat gandakannya baginya berkali-kali lipat. Allah menahan dan melapangkan, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Tidakkah kamu memperhatikan para pemimpin Bani Israel setelah Musa ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja, dan kami akan berperang di jalan Allah." Dia berkata, "Apakah mungkin kamu akan menolak untuk berperang jika peperangan diwajibkan atasmu?" Mereka berkata, "Mengapa kami tidak berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari rumah kami dan anak-anak kami?" Tetapi ketika peperangan diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Allah telah mengangkat Saul sebagai raja atasmu." Mereka berkata, "Bagaimana dia dapat memiliki kekuasaan atas kami? Padahal kami lebih berhak atas kekuasaan daripada dia, dan dia tidak diberi kekayaan yang melimpah." Dia berkata, "Allah telah memilihnya atasmu dan meningkatkan pengetahuannya dan fisiknya. Dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Tanda kekuasaannya adalah bahwa tabut akan datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian beriman." Kemudian ketika Saul berangkat bersama pasukannya, dia berkata, "Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa minum darinya, maka dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak mencicipinya, maka dia adalah pengikutku, kecuali orang yang mengambil segenggam air dengan tangannya." Tetapi mereka minum darinya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Kemudian ketika dia menyeberanginya, dia dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kami tidak memiliki kekuatan hari ini untuk melawan Goliat dan pasukannya." Orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah berkata, "Berapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar." Dan ketika mereka keluar untuk menghadapi Goliat dan pasukannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran kepada kami, teguhkanlah langkah kami, dan berilah kami kemenangan atas kaum yang kafir."
Maka mereka mengalahkan mereka dengan izin Allah, dan Daud membunuh Goliat, dan Allah memberinya kekuasaan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang dia kehendaki. Dan jika Allah tidak menahan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya bumi akan dipenuhi dengan kerusakan. Tetapi Allah Maha Pemberi karunia kepada seluruh alam. Ini adalah ayat-ayat Allah. Kami membacakannya kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu termasuk para rasul. Maka dengan izin Allah, mereka mengalahkan mereka, dan Daud membunuh Goliat, dan Allah memberinya kekuasaan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apapun yang dia kehendaki. Dan jika Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya bumi akan rusak. Tetapi Allah Maha Pemberi karunia kepada seluruh alam. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu termasuk para rasul. Para rasul itu, kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang kepadanya Allah berbicara, dan sebagian dia angkat derajatnya. Dan kami memberi Isa, putra Maryam, bukti-bukti yang jelas, dan kami menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Dan jika Allah menghendaki, orang-orang setelah mereka tidak akan saling berperang setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka berselisih, sehingga sebagian beriman dan sebagian kafir. Namun jika Allah menghendaki, mereka tidak akan berperang, tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang suatu hari di mana tidak ada lagi jual beli, persahabatan, dan syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang maha mengatur segala sesuatu. Tidak ada rasa kantuk dan tidak pula tidur yang dapat menimpanya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya, kecuali dengan izinnya? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan memelihara keduanya tidaklah memberatkannya. Dan Dia adalah yang maha tinggi, yang maha agung. Tidak ada paksaan dalam agama. Petunjuk yang benar telah jelas berbeda dari kesesatan. Maka barang siapa mengingkari berhala dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada tali yang kokoh, yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang yang kafir, pelindung mereka adalah berhala. Mereka mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, dia menjawab, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur, maka datangkanlah ia dari barat. Lalu orang yang kafir itu terdiam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Atau seperti orang yang melewati suatu kota yang telah runtuh atap-atapnya. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin Allah
menghidupkan kembali kota ini setelah kematiannya. Maka Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Dia berkata, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Dia menjawab, "Aku tinggal sehari atau sebagian dari sehari." Dia berkata, "Tidak, kamu telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu. Tidak ada yang rusak, dan lihatlah keledaimu, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda bagi manusia. Dan lihatlah tulang-tulang itu, bagaimana kami menghidupkannya kembali, dan kemudian membalutnya dengan daging." Ketika hal itu menjadi jelas baginya, dia berkata, "Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dan ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Dia berkata, "Apakah kamu tidak percaya?" Dia berkata, "Ya, tetapi agar hatiku tenang." Dia berkata, "Ambillah 4 ekor burung dan dekatkanlah kepada dirimu. Kemudian letakkan sebagian dari burung-burung itu di setiap bukit. Lalu panggillah mereka. Mereka akan datang kepadamu dengan cepat. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 butir, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan dengan menyebut-nyebut pemberian atau dengan menyakiti, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pengampunan lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut pemberian atau dengan menyakiti, seperti orang yang menafkahkan hartanya untuk dilihat orang dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Hujan lebat menimpanya dan meninggalkannya dalam keadaan gundul. Mereka tidak memperoleh apapun dari apa yang telah mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Tetapi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridaan Allah dan untuk menguatkan jiwa mereka adalah seperti kebun di atas bukit. Hujan lebat menimpanya dan menghasilkan buah 2 kali lipat. Dan jika hujan lebat tidak turun, maka hujan gerimis pun cukup. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Apakah ada di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur, dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya, dengan segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua kepadanya, sementara ia memiliki keturunan yang lemah. Lalu angin topan yang disertai api menimpanya dan membakarnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian berpikir. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, dan janganlah kalian memilih yang buruk untuk diinfakkan. Padahal kalian sendiri tidak akan menerimanya, kecuali dengan mata terpejam. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setan mengancam kalian dengan kemiskinan dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepada kalian.
dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang berakal. Apapun yang kalian infakkan berupa sedekah, atau apapun nazar yang kalian buat, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong. Jika kalian menampakkan sedekah, itu baik. Tetapi jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang miskin, itu lebih baik bagi kalian, dan Dia akan menghapus sebagian dari kesalahan kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalian tidak bertanggung jawab untuk memberi petunjuk kepada mereka, melainkan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun kebaikan yang kalian infakkan adalah untuk kebaikan diri kalian sendiri, dan kalian tidak berinfak kecuali untuk mencari keridaan Allah. Apapun kebaikan yang kalian infakkan akan dibalas kepada kalian sepenuhnya, dan kalian tidak akan dizalimi. Sedekah itu untuk orang-orang miskin yang terhalang di jalan Allah dan tidak dapat bepergian di muka bumi. Orang yang tidak tahu mengira mereka kaya karena harga diri mereka. Kalian mengenal mereka dari tanda-tanda mereka. Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan apapun kebaikan yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di malam dan siang hari, secara diam-diam dan terang-terangan, akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka pun tidak akan bersedih. Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang dirasuki setan hingga gila. Itu karena mereka berkata, perdagangan itu hanyalah seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya dan berhenti, maka apa yang telah lalu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Tetapi barang siapa yang kembali kepada riba, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa yang tidak bersyukur kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka pun tidak akan bersedih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu benar-benar beriman. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Jika orang yang berutang berada dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia mampu, dan bahwa kamu membebaskannya sebagai sedekah itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan dibalas penuh atas apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak akan dizalimi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu tertentu, tulislah. Hendaklah seorang juru tulis menuliskannya di antara kamu dengan adil. Tidak seorang pun juru tulis boleh menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.
maka hendaklah dia menulis. Hendaklah orang yang berutang mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Tetapi jika orang yang berutang itu kurang akal, atau lemah, atau tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil. Dan hadirkanlah 2 orang saksi dari antara kamu. Tetapi jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari orang-orang yang kamu ridai sebagai saksi, agar jika salah seorang dari mereka lupa, maka yang lain dapat mengingatkannya. Para saksi tidak boleh menolak ketika dipanggil. Janganlah kamu bosan menuliskannya, baik kecil maupun besar, beserta jangka waktunya. Itu lebih adil di sisi Allah, lebih kuat sebagai bukti, dan lebih mungkin mencegah keraguan di antara kamu, kecuali jika itu adalah perdagangan tunai yang kamu lakukan di antara kamu, maka tidak ada dosa atas kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi ketika kamu melakukan penjualan. Janganlah seorang juru tulis atau saksi dirugikan. Jika kamu melakukannya, maka itu adalah dosa bagimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu berada dalam perjalanan dan tidak menemukan juru tulis, maka ambillah jaminan yang dijaminkan. Tetapi jika salah seorang di antara kamu mempercayakan sesuatu kepada orang lain, maka hendaklah orang yang dipercaya itu menyampaikan apa yang dipercayakan kepadanya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya berdosa, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik kamu menampakkan apa yang ada dalam dirimu, atau menyembunyikannya, Allah akan memperhitungkannya, lalu Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menghukum siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ampunanmu, ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dilakukannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau khilaf. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Ampunilah kami, maafkanlah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka berilah kami pertolongan terhadap kaum yang kafir.